di sebuah jalur sunyi yang membelah perbukitan, kerap terjadi kejadian aneh yang sulit dijelaskan dengan logika manusia. Banyak yang mengaku melihat sosok pengantin perempuan bersimbah darah, mengenakan pakaian adat Sunda, berdiri di pinggir jalan atau bahkan tiba-tiba muncul di dalam kendaraan mereka. Konon, jalur ini telah lama menyimpan kisah tragis yang tak pernah terungkap sepenuhnya. Aroma anyir yang kadang tercium di sekitar jalan itu semakin memperkuat cerita mistis yang beredar di kalangan warga sekitar. Mereka yang sering melintas di jalur itu sudah hafal dengan cerita-cerita menyeramkan tentang wanita itu. Namun, bagi yang tidak tahu, mereka hanya akan menyadari sesuatu yang ganjil setelah terlambat. Dan malam ini, seorang jurnalis bernama Reza memutuskan untuk mengungkap misteri tersebut dengan caranya sendiri. Malam itu, Reza mengendarai mobilnya dengan kecepatan sedang, membelah jalur berliku yang sepi dan dikelilingi oleh pepohonan tinggi. Angin malam berdesir, membawa serta hawa dingin yang merayap perlahan ke dalam mobilnya. Jam di dashboard menunjukkan pukul 23.45, waktu yang disebut warga sebagai waktu keramat di jalur ini. Reza menghembuskan napas perlahan. Ia sudah banyak mendengar cerita mengenai jalur ini, tetapi sebagai seorang jurnalis investigasi, ia selalu menaruh skeptisisme terhadap hal-hal berbau mistis. Baginya, tidak ada yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, setidaknya sampai ia mengalami sendiri. Di dalam mobil, hanya suara deru mesin yang menemani. Musik dari radio terdengar sayup, memberi sedikit hiburan dalam kesunyian yang semakin terasa mencekam. Namun, semakin jauh ia melaju, udara di dalam mobil terasa semakin berat, seakan ada sesuatu yang menyelimuti. Tiba-tiba, aroma anyir menyeruak. Reza spontan menutup hidungnya. Bau itu begitu kuat, seolah darah segar tumpah di sekitarnya. Ia menurunkan kaca jendela untuk menghirup udara segar, tapi bukannya berkurang. Aroma itu justru semakin menusuk hidungnya. Saat itulah, dari sudut matanya, ia melihat sesuatu. Di pinggir jalan, di bawah temaram lampu jalan yang berkedip-kedip, berdiri seorang wanita. Gaun kebaya putihnya kotor penuh bercak darah, kain jariknya robek, dan rambut panjangnya tergerai kusut. Wajahnya pucat pasi dengan tatapan kosong yang menembus kegelapan. Jantung Reza berdegup kencang. Wanita itu tidak bergerak. Ia hanya berdiri di sana, menatap lurus ke arah Reza. Ini pasti hanya imajinasi. Gumamnya berusaha meyakinkan diri. Namun, sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, wanita itu mulai berjalan, perlahan mendekatinya. Tanpa pikir panjang, Reza menginjak pedal gas. Mobilnya melaju kencang meninggalkan sosok menyeramkan itu. Namun, saat ia melirik kaca spion, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Wanita itu sudah berada di dalam mobilnya. Sosok di jok belakang. Reza merasakan dingin merayap di tengkuknya. Napasnya tersengal saat ia perlahan menoleh ke belakang. Dan di sana, di jok belakang, duduk sosok wanita tadi. Tubuhnya bersimbah darah, matanya kosong, dan wajahnya datar tanpa ekspresi. Perlahan, bibirnya yang pucat bergerak. "Lihat aku." Suaranya lirih, hampir seperti bisikan, tetapi bergema di dalam mobil dengan begitu jelas. Reza panik. Tangannya gemetar di atas kemudi, sementara jantungnya berdetak begitu keras hingga nyaris terasa ingin meledak. Ia mencoba tetap fokus pada jalan, tetapi bayangan wanita itu semakin jelas di kaca spion. Kemudian, wanita itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah depan. Reza menoleh dan matanya membelalak. Di depan, sebuah jurang menganga lebar menantinya. Dengan refleks cepat, ia membanting setir ke kiri. Mobil berdecit keras, nyaris terguling sebelum akhirnya berhenti di tepi jalan. Nafasnya memburu, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Saat ia menoleh ke belakang, wanita itu sudah menghilang. Namun,
Di jok belakang, kini tergeletak selembar kain jarik yang sudah lusuh dan berbau anyir. Mengungkap misteri, setelah kejadian itu, Reza tidak bisa berhenti memikirkan sosok pengantin berdarah tersebut. Siapa dia sebenarnya? Kenapa ia terus menampakkan diri di jalur ini? Keesokan harinya, Reza pergi ke desa terdekat dan bertanya kepada warga sekitar. Hingga akhirnya, seorang pria tua bernama Ki Surya menceritakan kisah yang selama ini terkubur dalam bayang-bayang misteri. 15 tahun lalu, ada seorang gadis bernama Sari. Ia hendak menikah dengan pria yang sangat ia cintai. Hari pernikahan seharusnya menjadi momen bahagianya, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Ujar Ki Surya dengan nada berat. Reza mendengarkan dengan seksama. Malam sebelum pernikahannya, Sari diculik oleh seseorang yang menaruh dendam pada keluarganya. Ia dibawa ke tengah hutan dekat jalur ini. Di sanalah ia dibunuh dengan keji dan ditinggalkan begitu saja. Tubuhnya ditemukan beberapa hari kemudian, masih mengenakan pakaian pengantinnya, bersimbah darah. Reza tercekat. Sejak saat itu, arwahnya tak pernah tenang. Ia terus muncul di jalur ini, seolah mencari keadilan yang tak pernah ia dapatkan. Reza terdiam. Kini, ia mengerti. Sari bukan sekadar hantu yang menakut-nakuti. Ia adalah korban dari kejahatan yang tidak pernah terungkap. Dengan bukti yang cukup, Reza membawa kasus ini ke pihak berwajib. Setelah bertahun-tahun terkubur, kasus pembunuhan Sari akhirnya dibuka kembali. Beberapa bulan kemudian, pelaku yang selama ini lolos dari hukuman akhirnya ditangkap dan diadili. Dan sejak saat itu, tidak ada lagi yang melihat sosok pengantin berdarah di jalur tersebut. Tidak ada aroma anyir, tidak ada kabut pekat, tidak ada sosok yang menatap dari kejauhan. Reza melewati jalur itu sekali lagi. Ia menoleh ke kaca spion, kosong. Akhirnya, Sari telah mendapatkan keadilan yang ia cari selama ini.